Kehadirat Allah wa syukurillah terpancar segenap rasa ungkapan dan pengakuan kita atas nikmat Allah dengan cara menunjukkan kebaikan dan pengabdian kepada Allah. Inilah syukur yang sebenarnya. Rabbal Alamin, pengurus atas semesta alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada para baginda Habibullah Nabi Rasulullah, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengawali pengajian kita, ungkapan syukur alhamdulillah dan pembacaan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Di saat kita butuh syafaatnya, di saat kita butuh pertolongan dari Kanjeng Nabi, maka disitulah peranan sholawat kita sangatlah berarti. Karena ada 4 golongan manusia yang tidak akan dihiraukan Rasulullah nanti, tidak akan dilirik sama sekali. Pertama, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah orang yang belum selesai sholat, sudah buru-buru dan sudah mengusap wajah, mengusap kening, seolah-olah tidak betah dalam sholat. Yang ketiga, orang yang apabila dibacakan azan padanya, dia tidak pernah terhenti dari kegiatan, bahkan tidak pernah nyahut daripada bacaan bacaan azan yang dibacakan oleh muazin. Dan yang keempat adalah ketika disebut namaku, mereka diam, seribu bahasa tidak menyahut atas sholawat padaku. Harapan kita mudah-mudahan pengajian kita senantiasa berisi kandungan baik pesan spiritual, ilmu yang berkaitan dengan akidah, dan bisa melahirkan keyakinan akan hadirnya yang maha pencipta, keyakinan akan hadirnya yang maha penjaga, keyakinan akan hadirnya yang maha segala bisa, penentu, penguasa, kudrat dan iradat serta semua sifat-sifatnya. Baik para kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, khususnya adalah sahabat dan jamaah di AHM Channel. Kita sama-sama membaca lanjutan pengajian kita, kajian kitab Tijaanud Darari, pembahasan tentang Aqidatul Imam, Aqaidah Iman, yaitu yang membahas sifat-sifat 20 sifat mustahil. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah sama-sama sedikit mengupas tentang sifat-sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat, sifat qiyam bin nafsi, sifat muhalafah lil hawadis, sifat baqa, qidam dan wujud sudah kita lewati dan sudah kita bahas. Mudah-mudahan masuk dalam hati dan menjadi penerang dalam jiwa, sehingga dengan ilmu hidup menjadi mudah. Cara kita mengenali Allah saja tidak cukup hanya dengan cara kita. Harus cara Allah dan harus cara yang diberikan pengajarannya oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah salah satu cara kita mengenal Allah, dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Bahwa Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bin nafsi, wahdaniyat, itu adalah keseluruhan sifat yang mutlak dan wajib di Allah. Tidak mungkin tidak ada, mustahil tidak ada. Sesuatu yang mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin dibayangkan oleh akal akan wujudnya. Contoh seperti adanya satu makhluk, misalkan mobil itu ya maju ya mundur di waktu yang bersamaan ya. Kalau di waktu yang berbeda bisa jadi mungkin lagi parkir, maju mundur cantik, maju mundur cantik gitu. Tapi seyogianya setiap dat dalam satu tempat dalam satu waktu tidak bisa melakukan dua hal. Saya yang ngomong ya diam, nggak mungkin di satu waktu yang bersamaan. Nah, itulah mustahil. Mala yutasawwaru fil aqli wujuduhu, segala sesuatu yang tidak terbayang dalam akal pikiran yang normal akan wujudnya. Bagaimana dalam tauhid ini ya? Bagaimana kalau hari ini misalkan Ustaz
jadi orang kaya, misalkan jadi orang punya pesantren, punya semuanya. Ya itu mungkin saja. Karena bisa dibayang dan bisa dijangkau oleh pikiran. Mayo tasawaru, terbayang oleh pikiran, tergambar dalam benak pikiran kita akan wujudnya seseorang mendadak menjadi kaya. Itu mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk makhluknya. Itu yang pas. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk makhluknya. Mau seperti apapun, toh Allah yang punya iradahnya. Allah yang punya kun fayakunnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-qudratu wa hiya sifatun qadimah qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat selanjutnya yang wajib kepada Allah adalah sifat kudrat. Apa artinya kudrat? Al-qudratu adalah kuasa. Al-qudratu adalah mampu. Al-qudratu adalah bisa. Al-qudratu adalah segenap daya dan segenap kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wahya sifatun, adapun sifat kudrat itu adalah sifat yang bersifat ma'ani. Sifat yang masuknya ke kategori sifat ma'ani. Qadimatun yang tidak berkemulaan adanya seperti zat Allah. Qaimatun yang senantiasa tetap tidak pernah berkurang adanya kudrat bidzatihi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Yujidu, mewujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk biha dengan kudrat. Wa yu'dimu, dan meniadakan Allah kepada seluruh makhluk dengan kudrat. Wa dhidduha, adapun lawanan daripada sifat kudrat yaitu al-ajzu, apes, lemah, tidak berkuasa, tidak berdaya, tidak punya kudrat. Wa dalilu, adapun yang menjadi dalil ala dzalika kepada tetapnya sifat kudrat kepada Allah, annahu, sesungguhnya sya'an. Laukana, kalau seandainya Allah itu ajizan yang lemah, lam yujad, maka tidak akan wujud, tidak akan bukti, tidak akan kelihatan min hadhil makhlukati syai'un, sesuatu pun dari makhluk yang melata. Jadi sifat yang ketujuh ini sudah masuk kategori sifat ma'ani. Apa ma'ani? Ma'ani itu kalau kita masuk ke wilayah makrifat, sudah masuk ke wilayah hakikat, kita akan bisa melihat kudrat-kudrat Allah bertebaran di semuanya. Kudrat Allah hari ini sedang melihatkan semua kondisi yang ada di depan mata kita. Ini kudrat Allah. Tapi itu akan terlihat kudrat Allah di dalam segala kejadian itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu. Kalau tidak mengenal, ya pasti menyalahkanlah sebab. Menyalahkanlah keadaan, fenomena alam lah, segala gejala sosial dan semuanya. Padahal sejatinya tidak ada yang terjadi tanpa qadarullah, tanpa kudratnya Allah Azza wa Jalla. Kalau di dalam bahasa kita biasanya mengatakan qadarullah itu segala sesuatu yang di luar kebiasaan. Qadarullah aja ya, ujuk-ujuk gitu. Padahal qadarullah itu adalah segenap kudrat Allah yang terletak kepada seluruh makhluk adanya. Ini saya di sini berbicara, ini qadarullah. Ada yang depan saya lagi duduk, itu qadarullah. Semua yang terjadi, masuknya kita ke pagi hari, berselangnya siang ke malam hari, itu adalah qadarullah. Apa yang terjadi semuanya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu, Allah yang maha kuasa. Makanya disebutkan oleh ulama, sifat kudrat ini adalah sifat ma'ani. Sifat yang diwujudkan, yang bisa ditampakkan, yang bisa kelihatan oleh manusia yang sudah punya pengenalan dan iman pada Allah. Iya ya, memang dasarnya kudrat Allah. Ini kok tiba-tiba begini, oh kok ada begini. Nah itu orang yang sudah mengenal Allah. Jadi melihat segala kejadian, mereka langsung mengembalikan ini adalah kudrat Allah. Kalau orang sudah demikian, maka tidak pernah akan mencari sebab. Tidak pernah akan tajasus, tidak pernah akan menyalahkan apapun. Karena apa?
Karena semua kembali kepada penglihatan mata dengan keimanannya, semua adalah kudrat. Inilah yang disebut dengan sifat ma'ani. Kudrat ini adalah mewujudkan segenap yang ada dan meniadakan segenap yang tidak ada. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa, dan Allah Maha mewujudkan semuanya, segalanya, selamanya tidak pernah berkurang. Lalu kemudian wujudiyatun tuh. Sifat kudrat ini sifat wujudiyah. Sifat yang nampak di depan kita. Ada yang bergerak, ada yang diam, ada yang tidur, ada yang jaga, ada yang punya duit, ada yang tidak. Ada yang sedang ngomong, ada yang sedang mendengarkan, ada yang pasif, ada yang aktif. Semua, ada yang sakit, ada yang datang dan pergi, yang lahir dan kembali, ada yang hidup, ada yang mati. Semuanya ini adalah bukti kudrat Allah. Langit dengan kebiruannya, laut dengan birunya, semuanya ini adalah bukti atas kudrat Allah. Makanya disebutkan kudrat itu adalah sifat wujudiyah, sifat yang bisa kelihatan langsung oleh manusia yang diberikan secuil daripada nilai keimanan dan makrifat pada Allah. Karena disitulah perlunya kita melihat itu dengan kacamata qadarullah. Semua yang terjadi itu qadarullah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi bukan hasil rekayasa manusia, bukan hasil semuanya. Manusia punya usaha, manusia boleh beraktivitas, bahkan manusia diberikan keleluasaan untuk menjalankan hak dan menjalankan fungsinya. Manusia diberikan gelar oleh Allah dengan sebutan khalifah. Namun tak lupa manusia juga sebagai makhluk. Kalau khalifah tadi adalah sebagai pemimpin atau wakil Allah untuk menjabarkan kerahman-rahiman Allah, untuk menjabarkan segala sifat-sifat Allah yang maha unik, maha aneh, maha luar biasa, dijabarkan oleh bahasa manusia, Nabi Muhammad SAW namanya. Allah perkenalkan semuanya. Kita saja yang kadang-kadang mau dan bahkan tidak pernah tergores untuk lebih banyak mengenal Allah Azza wa Jalla. Nah, sifat kudrat ini adalah wujudiyatun, sifat wujudiyah, sifat yang nampak. Penampakan, tapi bukan uka-uka ya. Bisa ditampakkan oleh siapa? Oleh orang beriman. Jadi melihat semuanya itu dengan kudrat Allah. Oh paham, ini sudah kudrat Allah. Jadi tancapkan diri keyakinan bahwa semua yang terjadi baik atau buruk, qadar khairih wa syarrih minallah. Ini minimal ya tatanan rukun iman yang keenam. Kalau segala sesuatunya masih menyalahkan nasib, maka masih menyalahkan sebab, apalagi sampai menyalahkan Gusti Allah Sang Maha Pencipta. Waduh, itu udah sangat-sangat salah. Lalu kemudian qadimatun, sifat kudrat pun sifat yang tidak berkemulaan adanya, sama dengan zat Allah, karena kudrat ini selalu dan memang milik dan punya Allah. Qaimatun, yang tumetep itu langgeng abadi senantiasa. Kalau bahasa bahasa kulonya mengatakan forever, tidak terhenti. Terus kekuasaan Allah kepada segala hal. Ijad wa idam, mewujudkan atau meniadakan, mencipta atau mematikan sekalipun, itu kuasa Allah. Maka jika kita dikuasakan oleh Allah untuk hadir, untuk gemar kepada urusan agama, untuk gemar membaca Quran, bersyukurlah. Karena itu adalah pilihan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur dijadikan sebagai iman. Kita dijadikan sebagai Islam. Kita harus syukur. Syukur atas nikmat iman dan Islam. Kemudian wa yu'dimu, dan meniadakan Allah kulla mumkinin, kepada seluruh yang mungkin. Apa mungkin itu? Ya kita. Mungkin itu ya adanya boleh, tidak adanya pun banyak. Yang layak ada dan layak tidak ada, itu mungkin namanya. Mungkin itu ya makhluk. Kalau bahasa kita dengan mudah suka bilang mungkin. Pada bahasa Arab mungkin pakai mim, imkana, amkana. Jadi ya tidak wajib sifatnya. Keberadaan kita itu adalah mubah-mubah saja. Ya, ada diciptakan Allah menciptakan kita. Tidak ada dicipta karena Allah berkehendak untuk tidak menciptakan.
Kalau sudah dicipta, syukuri atas nikmat penciptaan yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala wibkil iradati. Nah, kudrat ini selalu bersepakat dengan iradah nanti. Walaha sab'u muta'alliqatin. Di dalam kudrat ini ada 7 ya, ta'alluq. Ta'alluq itu adalah pertalian atau ikatan atau hubungan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala kudrat kepada semua. Meniadakan, tapi kudrat Allah ini sendiri tidak ta'alluq kepada zatnya. Misalkan Allah bisa melemahkan dirinya, Allah bisa menghapuskan dirinya, tapi hal seperti itu tidak pantas, tidak layak, tidak masuk akal. Karena 1 menit saja berkurang kekuasaan Allah, maka semua makhluk ini akan porak-poranda. Maka selama Allah Maha Kuasa, selama Allah Maha Bisa, seluruh yang akan terjadi ini, insya Allah, selama kita berpegang teguh, beriman sepenuhnya kepada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja. Lalu kemudian kudrat ini kepada seluruhnya. Ahsanal wujuh, baiknya wajah kita, sempurnanya badan kita, genapnya tubuh kita, jari 5, kaki 2, jarinya 5 juga. Semuanya ini, kesempurnaan yang kita rasakan hari ini adalah semata-mata kudrat Allah. Maka tak usah jauh kemana-mana kalau kita mau bertafakur. Kita kembali ke cermin, kita di depan cermin berkaca, telanjangi diri kita. Tidak usah telanjang beneran, telanjangi diri kita. Lihat semua kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Allah menciptakan usus dalam perut kita. Allah tahu persis karena Allah penciptanya. Kita sendiri yang diamanahinya belum tentu tahu seperti apa renak-renik detail permasalahannya di dalam. Kita tahunya masukin makanan, keluarin, membuahkan tenaga, membuahkan energi, lalu kita bisa melakukan aktivitas yang enak. Tanpa kita tahu seperti apa cara Allah menjaga. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kudrat atas segalanya. Wadudduha, adapun lawanan daripada sifat kudrat, al-ajzu, yaitu lemah, apes, menghilangnya kudrat di Allah walaupun 1 detik. Maka semuanya selamanya itu bagi Allah, tidak pernah lepas daripada kudrat. Kudrat artinya Allah, kudrat artinya Allah kuasa atas menentukan seluruh makhluk. Menentukan adalah iradat, kuasa adalah kudrat. Jadi mata tadi dibahas, antara kudrat dengan iradah itu adalah kesepakatan. Kudrat dengan iradah adalah bersepakat, berkongsi, bersolmetria. Kalau kita bacakan dengan kalimat akal kita yang terbatas, seperti itu adanya. Tapi di dalam akidah Ahlussunnah Jamaah itu, kita memang harus menggunakan daya pikir akal dulu. Karena Sayyidina Umar berkata, ad-dinul huwal aqlu, la dina liman la aqal lahu. Agama itu setengahnya adalah akal, tidak beragama bagi yang tidak berakal. Allah menyindir selalu, apala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir menggunakan akal? Apala taqilun, apakah kalian tidak menggunakan akal kita yang memang diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih baik dan buruk? Makanya di dalam hal beragama kita juga harus pakai akal. Untuk apa? Menimbang, memilah, dan memilih antara baik dan buruk seluruh pekerjaan kita. Mustahil Allah itu ajzu, lemah, atau hilangnya kudrat di Allah walaupun 1 detik. Apa susahnya? Mungkin saja Allah juga susah, Allah juga kadang-kadang lemah. Dalilnya, ini dalil akli dulu. Wa dalilu ala dalika ayat thubutil kudrati lahu ta'ala wujudu alam wa tarkibuhu. Dalil yang menunjukkan adanya kudrat kepada Allah, atau Allah disifati dengan kudrat, atau seluruh alam karena kudratnya Allah, karena kuasa Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah wujudnya alam ini
wa tarkibuhu, dan berbagai macam jenis bentuk suku, ras, bahasa. Benua biru tuh Eropa, orangnya tinggi-tinggi, mancung-mancung hidungnya, badannya tegap-tegap tinggi-tinggi. Kalau di kita ya kecil juga cabai rawit di kita, kecil-kecil juga tetap manis. Nah, yang penting kalau datang ke Asia ya seperti ini, seperti kita rata-rata putih atau sawo matang. Kalau datang ke Afrika hitam-hitam, tinggi-tinggi, keriting-keriting rata-rata. Kalau datang misalkan ke benua Australia ya sama. Datang ke Amerika seperti itu. Makanya manusia dicipta oleh Allah menjadi pertanda atau dalil akan adanya kudrat Allah. Karena semua yang dicipta atas kudrat atau kekuasaan serta kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluk bukan saja satu, tapi tarkibuhu, dengan segala macam murokab-murokabnya, elemen unsur-unsurnya. Manusia saya sendiri tidak satu ini. Wah, banyak sekali. Ada tangan, tangan butuh jam. Ada badan, badan butuh baju. Ada kaki, kaki butuh celana. Ada kaki yang dimana itu butuh. Ini saja kebutuhan saya, Masya Allah. Manusia tidak punya kekuatan. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka seandainya punya rasa dan sifat mandiri, punya rasa bahwa semua yang saya dapatkan adalah hasil usaha dan jerih payah sendiri, maka sungguh sudah takabur, sudah sombong, sudah mengaku dan meniadakan peranan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini usaha saya, usahanya diberikan kekuatan Allah, lalu saya berhasil, ini anugerah dari Allah. Untuk saya senantiasa mampu bersyukur, itu yang paling baik. Akui semua kebaikan itu dari Allah. Tapi kalau ada salah, renungkan dulu, berkaca dulu. Jangan-jangan ini karena perbuatan kita. Karena Allah berfirman dalam Quran, "La ma kasabat waliha maktasabat." Semua pekerjaan Allah. Lalu ada pertanyaan ke saya, bagaimana kalau cara Allah mengerjakan sesuatu yang buruk padahal jelek untuk agama? Misalkan orang berzina, kan itu pekerjaannya pekerjaan Allah. Mabok, meninggalkan ibadah, meninggalkan agama, meninggalkan sholat, kan itu juga dikerjakan oleh Allah, dibisakan dan dimampukan oleh Allah. Kok bisa seperti itu? Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, aku perintahkan sholat untuk kalian, pahalanya, keuntungannya untuk kalian, bukan untukku, kata Allah. Jadi kenapa Allah merintahkan kita sholat? Karena Allah sayang, Allah ingin menjaga kita. Kenapa Allah perintahkan kita puasa? Karena Allah sayang, Allah ingin memelihara kita. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk haji? Karena Allah sayang, Allah kasih kepada kita agar kita dalam hidup, dalam seumur, kita punya arti dan punya banyak makna. Jadi kenapa mereka dibiarkan untuk mabok? Contoh kepada yang masih sehat, contoh kepada kita bahwa apakah untung mereka ada? Enggak ada. Lalu seperti apakah sanksi yang dihadapi oleh mereka kalau narkoba? Kita sudah tahu seperti apa sanksi berat hukumannya. Untuk jadi contoh. Jadi apabila kita diselamatkan Allah menjadi orang yang baik, tidak usah juga sombong. Karena kebaikan kita, keburukannya mereka itu ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan langit dan bumi, hidup dan mati, siang dan malam pergantian, semuanya yang selalu berlawanan dan berpasang-pasangan Allah ciptakan. Bahkan wa huwa biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam genggaman kekuasaannya, segala raja-raja yang ada di muka bumi, di langit, dimanapun, Allah lah raja di raja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala hal. Kuasa atas apa saja?
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Mati dan hidupnya, ada dan tidak ada, kaya dan miskinnya, kampung dan kotanya, perempuan dan laki-lakinya, tua dan mudanya. Antara semua sifat yang terjadi di manusia ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya, kita sering bertanya, kalau saya seseorang menjadi orang yang malas dalam ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan haji, meninggalkan bahkan melakukan maksiat, apakah itu kekuasaan Allah? Betul. Secara iman kita harus merasa bahwa semua yang terjadi khairihi wa syarrihi minallah. Tapi yang rugi siapa? Allah memerintahkan untuk menjaga kita. Kalau tidak pun melakukan, Allah tidak rugi. Allah tidak pernah mengambil manfaat dari ibadah kita. Tidak ada Allah berhajat dengan kita. Allah tidak mungkin, karena al-qiyamu bin nafsi. Allah tidak pernah membutuhkan apapun dari makhluk, dari siapapun. Tapi kita yang butuh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada laki-laki, perempuan, ada yang hidup, ada yang mati bahkan. Untuk apa itu semuanya? Untuk menguji mana di antara kita yang paling baik amalnya. Yang mabok Allah ciptakan, yang suka perang Allah ciptakan, yang melanggar aturan Allah ciptakan. Semuanya Allah ciptakan. Untuk apa? Agar kita menjadi banyak contoh dan cerminan dalam hidup. Bahkan semua harus ada. Baik ada, buruk ada. Tapi naudzubillah, kalau seandainya kita dipilih buruk, buru-burulah kembali. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada pesan kita, bahwa qudrat itu adalah kuasa Allah atas segala hal. Mustahil Allah lemah atau hilangnya kekuasaan Allah walaupun satu detik. Dalilnya, jika seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala lemah, niscaya lam yujad min hadhil makhluqat. Tidak akan wujud apapun dari makhluk ini. Tidak akan ada saya, tidak akan ada pendengar, tidak akan ada yang menyimak, tidak akan ada YouTube, tidak akan ada Facebook, tidak akan ada tidak akan ada semuanya. Karena Allahnya lemah, tidak bisa mencipta. Ngapain? Nah, itu. Nah, ini semua wujud ada, semuanya kita sudah merasakan. Pahit manakala kita sedang makan pare. Enak, manis manakala kita sedang menghirup gula. Enak manakala kita sedang mengopi. Itu semua bisa dirasakan. Kenapa? Qadarullah. Karena kudrat Allah masih menyertai kita. Barakallah. Jadi dalilnya, kalau seandainya Allah lemah, maka tidak mungkin wujud atau adanya alam semesta. Alam semesta sudah kelihatan. Alam semesta sudah tersaksi. Maka ini menjadi sebuah tanda adanya Allah yang Maha Kudrat. Alhamdulillah. Dalilnya dalam Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala hal Maha Kuasa dan Maha Bisa. Kesimpulan pengajian kali ini, sifat yang ketujuh yang wajib di Allah, sifat ma'ani. Sifat yang apabila kita dibukakan hijabnya, apabila kita diberikan setitik iman dan makrifat pada Allah, kita akan melihat semua. Ini hasil qadarullah. Tidak ada yang andil manusia. Semuanya qadarullah. Ini orang-orang yang sudah melihat ini dengan makrifat. Apa makrifat? Kenal kepada Sang Pencipta. Kenal kepada Sang Penentu. Dialah Allah Subhanahu. Tidak akan pernah mencari lagi. Karena dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Nah, kemudian mustahil Allah itu ajz, lemah. Dalilnya, kalau Allah lemah, tidak mungkin adanya alam semesta. Seperti itu pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan esok lusa kita bisa berjumpa kembali. Panjang usia kita, sehat walafiat. Dan kepada semua, jalankan tetap prokes. Jalankan tetap cara menjaga kita tentang kesehatan. Tetap bisa melakukan amal ibadah sekuat semampu mungkin. Tetap istiqomahkan sedekah. Tetap istiqomahkan sholat berjamaah. Tetap istiqomahkan mengaji. Tetap istiqomahkan belajar agama. Karena dengan ilmu hidup mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan Hamzah Maulana hidup terasa makin meriah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli
على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا بحرمتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله السلام عليك يا رفيع الشان والdarajat fatayjiratal alami ya uhailal judi wal karami. Sampai berjumpa di tema dan pengajian kita masih di kitab yang sama, kitab Tijanul Dari. Insyaallah besok lusa kita akan bahas sifat iradah. Semoga makin menambah keyakinan kita, makin mempertebal keimanan kita, dan semakin memperbaharui semangat ibadah kita agar tetap istiqomah. Sekian, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul hidayah wa taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.